Ya, Ya, malam hari ini Ya, kita oke. hadir para pemuji penyembah Pak Heru. Pak Heru, selamat malam Pak Heru. Bisa dibuka gambarnya Pak Heru? Pak Yosua Heru. Ya, ya beliau belum buka, mungkin lagi makan. Ya, silakan Pak Kang Ebet, kita buka dengan doa dulu. Ya, selamat malam, kasih-kasih Tuhan dalam nama Yesus. Malam hari ini kita boleh kembali bertemu di dalam Zoom meeting kali ini. Worship night malam hari ini, kami percaya bahwa setiap kita siap diberkati, bahkan siap untuk memberkati. Amin. Ya, FGB Amen. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Amen. Ya, baik, saudara. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati Tuhan seluruh Indonesia. Saya percaya ini ada dari Gorontalo, ada dari Tanjung Pinang. Jadi saya sebut aja seluruh Indonesia saja. Puji Tuhan. Ya, jumlahnya sekarang ada mungkin sekitar berapa? 1.500 orang dulu. Ya, puji Tuhan. Malam hari ini kita boleh hadir malam hari ini dan kita percaya semuanya kita siap untuk memberkati acara pada malam hari ini. Baik, sebelum kita masuk lebih jauh, kami persilakan Pak Ogan terlebih dahulu untuk membuka acara pada malam hari ini. Dan nanti langsung Pak Ogan juga akan membawakan puji-pujian, ada beberapa pujian. Nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 peserta pemuji yang hadir malam hari ini. Dan nanti juga dari Cirebon nanti akan ada barangkali akan masuk juga. Bahkan mungkin ada 7 orang boleh memuji Tuhan. Ya, selamat malam sekali lagi. Malam hari ini pembicara kita sudah hadir di sini. Brother Hames Korengkeng. Ya, betul Pak ya namanya ya? Oke. Ya, puji Tuhan. Kita akan masuk. Saya persilakan Pak Ogan untuk membuka dalam doa terlebih dahulu. Ya, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk di dalam pertemuan kita malam hari ini. Kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Kami boleh disertai dimanapun kami berada. Kami boleh melewati setiap pergumulan dan tantangan karena Tuhan bersama kami. Oleh sebab itu malam ini kami menyerahkan pertemuan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan siap memberkati kami. Kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. 8 bulan sudah terbukti pandemi COVID yang melanda Indonesia bahkan dunia. Tapi kami terus bisa melaluinya karena kami berjalan bersama Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi kami berterima kasih buat penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka pertemuan ini. Haleluya. Amin. Ya, saudara, Amin. kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa.
Ya, Pak Ogan sudah memuji Tuhan, dan kita juga akan terus memuji Tuhan seperti rusa yang merindukan air. Demikian juga Pak Ogan akan menyanyikan lagu ini ya bersama teman-teman. Bagaimana kita rindu seperti rusa merindukan air. Ya, Pak Robert. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan 2 pujian. Kita percaya malam hari ini kita mau diam di kaki Tuhan. Kita mau seperti rusa yang senantiasa haus merindukan air kehidupan daripada Tuhan sendiri. Baik, kita akan langsung saja kita akan mendengar kesaksian ataupun puji-pujian dari saudara kita Pak Freddy yang hari ini semangat luar biasa. Pak Freddy sudah siap? Siap. Ya, silakan. Langsung mic-nya dibuka, langsung menyanyi dan menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Ini Bro Freddy ada di Banjarmasin ya. FGB man. Be strong in the Lord. Salam sehat bro. Silakan, silakan. Ya, saya mau menyanyikan satu buah lagu. Lagu ini lagu bercerita tentang mau bernyanyi dan bermazmur selama hidup kita. Oke?
Be happy ya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Yang menemukan Tuhan setiap waktu. Dan yang pujakan pengagungan kepadamu. Dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Hatiku bersuka padamu. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allah, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Nilai aku renungkan setiap waktu. Menikah kepadamu. Dalam baris kau dengar Tuhan, baris kau dengar Tuhan. Hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Praise the Lord. Haleluya. Masih ada lagu lagi, Pak Freddy? Cukup. Cukup. Nah, soalnya jatahnya 2 atau 3 lagu, jadi berarti yang jatah yang lain diambil sama Yung Hok nih. Boleh, Yung Hok. silakan. Silakan. Yung Hok nyanyi Mandarin kayak apa gitu loh. Nggak ada persiapan. Gak ada persiapan. Haleluya. Puji Tuhan. Nanti Ya, berikutnya. Pak Heru sudah ada, Pak Heru. Pak Heru bisa dibuka gambarnya Pak Heru. Sudah, Pak. Ya, Sudah. Pak Heru. Dari tadi Yes. sudah. Ya, on. Pak Heru. Ah, Pak Heru bagi-bagi ke kita pujiannya. Ya, saya tahu nih Pak Heru adalah seorang pemuji, ya, dan beliau juga seorang yang luar biasa. Ya, silakan Pak Heru untuk berbagi. Benar. Ambil Oke, saya ambil gitar. gitar, Pak ya. Ya, ambil gitar Pak Heru. Kalau enggak keyboard, kalau enggak piano. Ini Pak Heru ini adalah seorang pemuji yang Freddy luar ini biasa. memang hebat nih Freddy. Ya, Freddy ini dari Meksiko ya Pak Dani ya? iya, Aja. Dia Meksiko apa dari Texas? ya. Silakan Pak Heru, nanti Pak Heru juga mungkin kasih apa dalam pujian ini mungkin ada yang mau disampaikan pesan Tuhan atau Oke. mungkin ada kesaksian pendek, silakan Pak Heru. Iya, silakan. Ayo. Saya ini gitarnya biasa-biasa jauh kalau sama Pak Freddy. Tapi kita kan ini dari hati ya, Pak. Ya, silakan. Ayo. Ya. Mataku
padamu segenap hidupku, ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, membesarkan kerajaanmu. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ya, kita mengingat nada lain ya Pak. Sudah dekat umurnya 59, tidak terasa 60 Pak. Kita bertobat tahun 86 masih 25. Sekarang sudah hampir 60. Kita Puji melihat Tuhan. kesetiaan kesetiaan Tuhan itu begitu luar biasa. Ya, kebaikan Tuhan. Apa yang kita lakukan? Melayani Tuhan tanpa henti-hentinya ya Pak ya. Sampai Amin, seperti amin. teman-teman yang ada di tempat ini Pak. Luar biasa, ada yang 70 ya. Ada yang berapa? 80 ya Pak ya. Ya itu jadi contoh Pak, jadi teladan buat kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, silakan Pak Heru kalau ada lagi mau nyembah Tuhan. Ya. 2 minggu ini Pak Heru, 2 minggu ini ada sesuatu atau cerita Pak Halim bagaimana Pak Halim? Sudah sehat? Atau Ya, sudah sehat Pak. Sudah sehat Pak Anton. udah ya? Ya, rohnya sekarang menyala-nyala. Oh puji Tuhan, karena you tumpang tangan terus ya? Iya, saya Tumpang tangan, percaya tumpang kaki. dia merasakan kebaikan Tuhan tuh, diperpanjang umurnya. Cerita dikunjungin di rumah sakit atau gimana? Rame-rame teman? Enggak, dari dikunjungi di rumah sakit. Som aja toh. Oh iya. Itu juga prosesnya juga berapa jam aja kok. Oh Kalau operasinya ring, ya? Kalau ring itu. Ring. Ya. Nah, Pak Halim itu teman kita pelayanan juga teman Pak Anton. Iya benar-benar hopeng saya dia. Pernah sejawat itu di Voice ya Pak ya. Pak Iya Anton iya dulu bukan di Indonesia voice. dia Voice di Jawa Timur ya, di Indonesia Timur ya. Ya, dia waktu itu 3 area. Iya. Kepala di timur. Dan saya ke Surabaya selalu kontak dia. Iya, makanya jejak-jejaknya ya. Sekarang estafet Pak, ganti yang muda-muda. Tapi kan Iya kita iya dukung. betul. Rohnya menyala-nyala. Komisnya Pak Anton ini sudah putih Pak. Dulu waktu ke Surabaya masih hitam, sekarang sudah putih. Tapi rohnya tetap hitam Pak. Ya. Rohnya putih dong. Rohnya putih, rohnya hitam ya apa? Rambutnya Tetap tuh, orang lihat. muda, rohnya orang muda itu. Biar rambutnya Pak Robert putih, kamu lihat. Kumisnya putih tapi rohnya tetap menyala-nyala seperti anak muda gitu maksudnya Pak. Ya. Jambulnya Pak Robert kamu lihat tuh jambulnya belah tengah tuh. Udah kayak orang 17. Saya percaya ini tambah lama tambah matang. Kayak ini kelapa, santannya tambah keluar ini. Ya. Ya, pujian yang sangat memberkati Pak Heru ya, pada waktu Pak Heru nyanyi itu lagu tadi ya. Itu saya tuh merasakan lagu ini luar biasa sekali ya, bagaimana ini dinyanyikan oleh Bapak Insinyur Niko ya. Ku mau mengikuti. Iya, betul. Ya. Dan ini lagu ini kalau waktu Pak Heru menyanyikan itu saya betul-betul bersyukur betapa Tuhan tuh sangat mengasihi saya, dan
Sangat diberkati Pak Heru dengan pujiannya. Mungkin Pak Heru bisa pujian satu lagi Pak Heru. Ya, oke. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur dari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Satu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya lagu ini mewakili hati setiap hati kami masing-masing Tuhan. Setiap kami merasakan kesetiaan-Mu. Kalau kami boleh mengatakan dari dasar hati kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau melawat setiap kami Tuhan. Kami bertemu muka dengan Engkau Tuhan melalui pujian Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Ya, haleluya. Ya, Tuhan baik. Ya, jadi waktu Pak Heru menyanyikan dua lagu ini, saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Walaupun kita hanya lewat Zoom, biarlah hati kita boleh terbuka untuk memuji menyembah Tuhan malam hari ini. Biarlah peninggian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Makasih Pak Heru, pujian yang sudah sangat memberkati, ya, dan kita semua diberkati oleh pujian, ya, dari Pak Heru. Makasih Tuhan Yesus. Pak Kang Ebet, kita terus lanjutkan Pak Ebet untuk memuji menyembah Tuhan. Kita akan masuk ke peserta berikutnya. Kami persilakan untuk siap-siap Pak Jaya. Pak Jaya Lagerens, ya, beliau dari Gorontalo. Gorontalo, ya. Kalau orang Gorontalo itu suaranya luar biasa, ya. Dan hari ini kita akan mendengar pujian lewat suara masnya. Puji Tuhan, kami persilakan Pak Dan Jaya. Pak Jaya ini juga adalah seorang pengarang lagu, teman-teman semua. Ya, beliau dapat karunia untuk menciptakan lagu. Ya, silakan Pak Jaya. FJB Man, Be strong in the Be Lord. strong in the Lord. Lord. Ya, terima kasih Kang Ebet sudah atas kepercayaannya malam hari ini. Ya. Saya percaya
kita masih ada semua, sebagaimana kita ada semua oleh karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Tadi kalau dibilang mengisi sedikit kesaksian, saya juga rindu berbagi. Kalau mau ditanya kesaksian, luar biasa pertolongan Tuhan yang saya rasakan, karena mujizat terbesar yang saya alami ya, di tengah goncangan yang semua alami, kita tetap percaya itu satu mujizat, Pak. Kita tetap bisa bertahan dan kita tetap percaya kepada Tuhan, iman kita tetap teguh, itu satu mujizat yang luar biasa dalam hidup kita. Karena di tengah pandemi yang 8 bulan melanda dunia, itu semua tergoncangkan, Pak. Jadi yang tinggal tetap itu yang tidak tergoncangkan adalah iman percaya kita, Pak. Kita ada sampai saat ini. Dan itu yang saya rasakan di Gorontalo, dan juga saya rasa di tempat lain juga hal yang sama. Ya, semua merasakan apa yang dialami saat ini, tapi saya tetap percaya kalau mungkin dengan mata melihat begitu banyak tantangan, tetapi dengan hati kita percaya bahwa pertolongan masih ada. Jalan keluar tetap Tuhan sediakan bagi setiap kita yang percaya. Saya bersyukur atas pertolongan Tuhan, dan saya membaca firman Tuhan yang sangat menguatkan saya beberapa hari yang lalu di dalam Mazmur 73. Ada seorang pemain musik, seorang pelayan Tuhan dari suku Lewi, namanya Asaf. Di Mazmur ini sangat menguatkan saya karena Asaf ini, dia berkata, sungguh Tuhan itu baik bagi setiap orang yang murni hatinya, tetapi aku sedikit lagi aku hampir terjatuh, atau dalam bahasa lain, hampir aku kehilangan kepercayaan kepada Tuhan karena melihat kemujuran orang fasik. Karena mereka hidup jahat, tetapi harta semakin bertambah dan kehidupannya selalu baik. Tetapi begitu dia masuk ke tempat kudusnya Tuhan, di situ dia melihat akhir hidup orang fasik, ternyata mereka lenyap, tidak berbekas. Tetapi orang yang berharap bersandar kepada Tuhan, itu pasti Tuhan akan mengangkat mereka. Dan saya percaya itu yang kita alami saat ini, iman kita tetap percaya akan janji Tuhan. Dan saya percaya janji Tuhan itu tidak mungkin gagal dalam hidup saya, rancangan Tuhan itu di atas segala rancangan saya, jalan Tuhan di atas segala jalan Tuhan, dan rancangan Tuhan itu harus terjadi, bahwa Dia akan memberikan saya damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan harapan. Satu pujian yang saya ingin bawakan malam hari ini adalah setiap janjinya Tuhan itu yang harus kita pegang selalu. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya, setiap janjimu ya Tuhan, setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia
setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Puji Tuhan, Pak. Amin. Ya, luar biasa. Kita berterima kasih atas kasih Tuhan yang luar biasa. Pak Jaya, mungkin ada satu lagu lagi bisa dipersiapkan? Langsung aja. Oke. Ya, mungkin banyak orang berkata musim ini adalah musim pandemi, tapi kita sebagai orang percaya dengan iman kita mampu berkata bahwa musim ini adalah musim keberkatan Tuhan. Amin. Musim ini adalah musim kelimpahan karena pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah terlambat bagi setiap kita yang percaya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari dengan iman kita katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan pelihara seumur hidup. Sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
mengenangku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Haleluya, haleluya, Jesus, amin Tuhan. Haleluya, kami percaya Kau sungguh baik Tuhan. Glory, haleluya, Jesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Kau teramat baik, sebab Engkau yang mengasihi kami Tuhan. Kami percaya setiap janji-Mu Tuhan. Oh, luar biasa bagi kami, anugerah-Mu besar Tuhan, terima kasih. Haleluya, Jesus. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu Bapa. Kami bersyukur buat anugerah kebaikan Tuhan. Tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Kang Ebet. Iya, puji Tuhan. Satu penyembahan yang luar biasa. Kita percaya malam hari ini hadirat Tuhan boleh ada. Dan kita percaya semuanya kita diberkati. Amin, saudara. Puji Tuhan. Ya, sudah 1, 2, 3, 4 penyanyi-penyanyi kondang. Ya, malam hari ini sudah menaikkan pujian bagi Tuhan. Saat ini saya juga tidak mau kalah, ya. Bukan berarti saling bersaing, bukan. Tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Tidak ada salahnya. Amin. Amin. Ya. Ya, kita mau dengar lagu ini ya. Tadi kan sudah kita menyembah Tuhan, tapi juga perlu lagu sukacita ya. Ini Kang Ebet akan mau menari bagi Tuhan ya. Jadi nanti akan saya persiapkan ada beberapa lagu. Saya sedang mempersiapkan untuk album rohani ya. Salah satunya jenis dangdut ya. Jadi yang mau bagoyang Jo. Ini Yonghok ini biasanya yang goyang ini Yonghok nih. Ya. Kemudian nanti juga ada lagu keroncong, spesial keroncong saya teringat dengan teman saya Mus Mulyadi ya. Beliau sudah almarhum, tapi saya hampir tiap hari dengerin musik keroncong. Jadi saya terinspirasi untuk juga membuat warna keroncong karena kita akan mempertahankan tradisi Indonesia. Puji Tuhan. Ya, satu pujian. Ini dangdutnya dangdut modern, ya. Coba saya akan persiapkan. Ada Yonghok sama Pak Freddy. Ya. Ya, sebentar ya. Pak Heru juga boleh. Kalau mau joget silakan Pak Heru. Yesus, Engkaulah kekasih jiwaku, aku rindu kepadamu. La 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 oh ya 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 la 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 la
ya ya ya. Yesus, 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 kaulah kekasih jiwaku. Yesus, 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 kaulah pujaan hatiku. Yesus, 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 kaulah juru selamatku. Yesus, 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 ku cinta padamu. Yesus, 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 kaulah kekasih jiwaku. Yesus, 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 kaulah pujaan hatiku. Yesus, 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 kaulah juru selamatku. Yesus, 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 ku cinta padamu. Ku cinta Yesus, ku cinta Yesus, ku cinta Yesus, ku cinta padamu dengan segenap hatiku. Ku cinta Yesus, ku cinta Yesus, ku cinta Yesus, ku cinta padamu dengan segenap hatiku. Mari bergoyang yuk. I love you, Jesus. 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 Deeper of my heart. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Deeper of my heart. I love you, Jesus. Deeper of my heart. I love you, Jesus. Deeper of my heart. Mantap. Ya, itu saya melihat semua bergoyang ya. Pak Heru yang paling nih luar biasa nih. Wah, saya merasa goyangannya nih sampai ke sini nih. Segenap hatiku. Iya. Haleluya. Puji Tuhan. Itu salah satu judul karena saya sedang terus setiap hari jatuh cinta, saudara. Amin. Bukan jatuh cinta sama ABG, bukan, tapi jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi lagu-lagu saya semuanya tentang cinta, tentang kasih, dan kita percaya malam hari. Satu pujian, ini apa namanya, bisa menjadi berkat buat kita semuanya. Baik, saya akan persiapkan. Ini judulnya juga masih tentang jatuh cinta, saudara. Ya, jadi hati-hati saudara yang jatuh cinta, tapi kalau jatuh cinta terus kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ini satu pujian. Selamat malam, oh kekasih. Selamat malam, pujaanku. Selamat malam, oh Yesusku. Aku rindu kepadamu. Nyanyian malam ku bernyanyi.
Gelora cinta bersemi, membakar jiwa dan rindu. Aku cinta kepadamu, Yesus, Yesus, kekasih. Aku cinta kepadamu. Helaian lembu kasihmu sayang, bergelora dalam kalbuku. Yesus, Yesus, kekasih. Aku cinta kepadamu. Suara nan lembu di hatiku, membakar api cintaku. Amin. Haleluya. Nyanyian malam ku bernyanyi, gelora cinta bersemi, membakar jiwa dan rindu. Aku cinta kepadamu, Yesus, Yesus, kekasih. Aku cinta kepadamu. Helaian lembu kasihmu sayang, bergelora dalam kalbuku. Yesus, Yesus, kekasih. Aku cinta kepadamu. Suara nan lembut di hatiku, membakar api cintaku. Suara nan lembut di hatiku, membakar api cintaku. Praise the Lord. Itu persembahan keroncong rohani, dan kita percaya arrangernya hari ini ada di sini. Puji Tuhan. Itu arrangernya Habib Karjim Marbun, ya. Jadi kita percaya, doakan nanti ada 12 lagu keroncong yang sudah saya persiapkan bisa menjadi berkat. Yang suka keroncong, kita berdayun-dayun, kita menari-nari, ya, untuk memuliakan nama Tuhan. Baik, saudara. Terima kasih. Ya, pada ini gimana? Ya,
kita sudah memuji menyembah Tuhan, dan hari-hari ini Tuhan mau kita, apalagi dengan situasi yang ada ini, banyak kita lihat orang-orang yang stres, orang-orang yang frustasi dan sebagainya, dan mereka seperti orang kebingungan, ya. Tapi kita sebagai orang-orang percaya, kita boleh dekat dengan Tuhan, kita boleh menyembah Tuhan. Karena kekuatan orang percaya adalah pada waktu kita menyembah Tuhan. Ya, Tuhan mau hari-hari ini bukan hanya sekedar kita hanya memanjatkan doa-doa kita. Mungkin hari ini kalau malaikat catat itu, ya, itu kalau biasanya waktu sebelum pandemi itu ada buku doa itu mungkin hanya ribuan, hanya mungkin 5.000, ya. Tetapi ini sekarang ini mungkin jutaan itu buku doa, ya. Nah, tapi Tuhan mau hari-hari ini kita juga bisa menjadi seperti anak kecil yang mau menyenangkan hati Tuhan dengan menyembah Tuhan. Bukan hanya sekedar kita berdoa meminta kepada Tuhan, ya. Tapi seperti seorang bapa itu dia lebih suka anaknya itu tidak minta apa-apa, ya, tapi dia bisa seperti anak kecil itu dia mau nempel sama bapaknya, ya. Dan inilah yang Tuhan mau hari-hari ini kita boleh nempel dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dengan intim dengan Tuhan. Nah, kita akan dengarkan sharing firman Tuhan dari teman kita Pak James, ya. Sebelum itu, ya, ini lagu merupakan lagu yang saya sangat diberkati, ya. Bagaimana lagu ini berkata kita boleh masuk ke ruang yang Maha Kudus, ya. Dan lagu ini biarlah kita boleh lebih dalam lagi intim dengan Tuhan. Ya, kita persiapkan hati kita boleh masuk ke ruang yang Maha Kudus. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Karena mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Sebab siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba.
Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, nama-Mu Iya, Bro James, silakan Bro James. Pak James. Ya, puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Ya, shalom. Ya, kita akan masuk dalam mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih buat hadirat-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Kami percaya ketika Engkau hadir, maka ruang lingkup kami dan kami pun tak mampu untuk berkata-kata dengan bahasa kami selain mengagungkan Engkau, meninggikan nama-Mu yang luar biasa, dan sebab Engkau layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan itu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar, sebab Engkau Allah yang dahsyat dan ajaib. Bapak, terima kasih buat kesempatan yang indah kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan.
Kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami tahu semua karena anugerah Tuhan yang boleh limpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat malam hari ini kesempatan yang indah kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami akan sharing tentang pujian dan penyembahan. Mari Bapa, Engkau yang bertata di atas pujian kami. Engkau juga yang menguasai setiap kami, Allah Roh Kudus. Kau pimpin dan tuntun kami dari awal sampai akhir. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom, shalom, shalom. Wah, luar biasa. Saudara kasih dalam Tuhan, bapak-bapak yang luar biasa. Di sini banyak penyembah-penyembah ya. Dan melihat apa yang terjadi hari-hari ini membuat kita diuji untuk bisa menaikkan korban pujian kepada Tuhan. Kalau bicara tentang pujian, mungkin kita berpikir bahwa ya pujian. Tapi ketika kita merasa semuanya fine, baik-baik saja, semuanya sepertinya apa yang menjadi doa kita, semua terjawab, atau mungkin keluarga kita baik-baik saja, pekerjaan kita baik-baik saja. Mungkin ketika kita naikkan pujian akan menjadi sangat ringan dan sangat mudah. Tetapi ketika kita mulai masuk dalam kondisi saat ini, yang seluruh dunia merasakan pandemi ini, dan semua aspek kehidupan manusia terkena dampaknya, kita sebagai anak-anak Tuhan dituntut untuk menaikkan bukan sekedar pujian kepada Tuhan, tetapi dikatakan bahwa ada namanya korban pujian. Korban pujian itu bicara tentang sesuatu yang tidak nyaman, tapi kita mampu untuk memuji Tuhan. Korban pujian itu adalah sesuatu yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan di saat kondisi yang tidak nyaman, di saat kondisi yang mungkin tidak sesuai dengan hati kita, mungkin tidak sesuai dengan kondisi yang kita harapkan. Tetapi ketika kita mampu untuk bisa memuji dan menyembah Tuhan, maka itu disebut dengan korban pujian. Dan tema hari ini, pujian dan penyembahan, sebenarnya bicara tentang sesuatu yang berat, saudara kasih dalam Tuhan. Karena berbeda dengan ketika kita sedang mendengarkan khotbah tentang berkat, mendengarkan khotbah tentang berkat melimpah, dibanding dengan bicara tentang pujian penyembahan adalah suatu hal yang berat ketika kita masuk pada korban-korban pujian ini. Karena pujian penyembahan itu bicara tentang hati, yaitu rendah hati. Karena ketika orang bisa memuji, kita nggak usah bicara ke Tuhan deh. Kita bicara tentang sesama kita. Ketika kita bisa memuji orang lain, itu kita bisa memiliki kerendahan hati. Kita bisa menempatkan hati kita bahwa wah ini orang ini bisa dipuji. Tapi ada orang-orang yang tidak mampu memuji orang lain, meskipun orang lain itu dalam tanda kutip layak dipuji. Entah dia punya kesuksesan, keberhasilan, atau dia memiliki sesuatu yang lebih dari kita. Nah, ketika kita bisa memuji kepada siapapun, berarti kita memiliki kerendahan hati. Tapi jangan salah, ketika orang-orang yang dipanggil Tuhan bisa memuji Tuhan, bahkan diberikan kesempatan untuk berdiri di hadapan ratusan bahkan ribuan orang, kerendahan hati yang dimiliki itu akan teruji ketika turun mimbar, saudara kasih dalam Tuhan. Ketika udah mulai ada orang-orang yang, wah kamu luar biasa, wah suaramu bagus, wah ini dan itu dan bla bla bla, yang tujuan fokusnya hanya kepada kita sebagai manusia. Maka kesombongan itu akan teruji. Ya, kerendahan hati itu akan teruji. Sehingga kita tahu bahwa orang-orang yang melayani Tuhan sebagai pemuji dan penyembah Tuhan tidak mudah. Harus memiliki bekal yang banyak. Bahkan bukan sekedar sekolah saja, sekolah teologi, tetapi pengalaman pribadi, intimasi dengan Tuhan. Punya waktu nyanyi, menyembah Tuhan. Ketika mungkin kita bisa main gitar ya. Kita bangun pagi setiap jam 5 pagi dan kita mulai menyembah Tuhan. Ya, menyembah Tuhan tuh bukan berdoa, saudara kasih dalam Tuhan. Ketika kita mulai berdoa misalnya seperti ini, kita mungkin sepertinya selama ini kita berpikir kita sedang menyembah Tuhan. Tapi isinya gini. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami, berkati pekerjaan kami. Wow. Nah, ketika kita sudah mulai isinya meminta,
meminta itu bukan pujian penyembahan, saudara. Tapi kita sedang berdoa. Tapi ketika isinya, kami memuji, kami mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Selama-lamanya kami muliakan Engkau sebab Kau Allah yang besar. Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang dahsyat, Kau pemilik kehidupan kami. Segala sesuatu yang isinya pengagungan, memuliakan Tuhan, itu kita sedang menyembah Tuhan. Ya, kita sedang mengagungkan Tuhan. Isinya mungkin kita sepertinya menyanyi, karena ada puji-pujian yang sebenarnya bukan menyembah Tuhan, tetapi dia sedang berdoa. Ya, banyak pujian yang misalnya kami umat-Mu, ya, rendahkan diri. Jadi pujiannya itu sebenarnya intinya tentang doa kita kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan bangsa. Tetapi ketika kita sudah mulai naikkan pujian seperti sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Jadi intinya ketika kita membesarkan nama Tuhan, kita sedang memuji dan mengagungkan Tuhan. Jadi kita harus bisa membedakan bagaimana ketika masuk dalam doa kita pribadi lepas pribadi, membangun hubungan intim dengan Tuhan pada pagi hari, dan kita tahu kita sedang berdoa atau kita sedang memuji dan menyembah Tuhan. Jadi kita bisa mendefinisikan sendiri bahwa sebenarnya kalau kita mau sadar bahwa ketika kita sedang memuji dan menyembah Tuhan, itu kita sedang memberi. Ya. Ketika dalam sebuah ibadah, terus kita mulai lihat ada liturgi, pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Kenapa banyak pengkhotbah dan hamba Tuhan cerita tentang bahwa ilustrasi sebuah ibadah itu seperti orang menanam padi. Tapi sebelum padi ditanam, ada namanya pembajakan. Tanahnya harus digemburkan. Nah, bagian yang menggemburkan tanah ini pemuji dan penyembah. Jadi tanah hati yang keras, ya mungkin datang ke gereja dengan sakit hati, atau mungkin datang ke gereja dengan berantem dulu dengan keluarga. Tapi ketika dengar pujian dan penyembahan dan dia mau menyanyi untuk Tuhan, maka hatinya gembur. Ketika mulai gembur, disiapkan untuk menanam benih firman Tuhan. Nah, makanya ketika kita berani mengangkat suara, kita berarti berani memberi kepada Tuhan. Ya kan? Firman juga berkata bahwa lebih baik berkat memberi daripada menerima. Sebelumnya kita akan baca firman Tuhan dulu di dalam mana nih ayatnya ya? Kita akan bersama-sama baca firman Tuhan di dalam Matius 21 ayatnya yang ke-18, ayatnya yang ke-16. Saya bacakan, lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi, anak-anak yang menyusui, engkau telah menyediakan puji-pujian. Sekali dalam Tuhan, ternyata masih bayi, Tuhan sudah menyediakan puji-pujian kepada mulut bayi-bayi. Jadi sebenarnya kita dipanggil dan ditetapkan memang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Kenapa dia memanggil kita? Kenapa kita lebih istimewa daripada malaikat-malaikatnya yang memiliki suara yang luar biasa? Karena kita adalah segambar dan serupa Allah. Dan kita dipanggil untuk menyembah Tuhan. Kita dipanggil untuk memuji Tuhan. Bukan sekedar minta. Saya pun mungkin selama hidup saya juga minta banyak kepada Tuhan. Satu hal yang membuat saya berkesan sampai detik ini dan membuat saya yakin Tuhan itu luar biasa dan dia tetap eksis sampai detik ini. Satu waktu saya punya kerinduan Tuhan, pengen sekali saya ke Surabaya. Tapi gereja nggak support. Saya sebagai hamba Tuhan, waktu itu memang keuangan juga nggak ada, karena kita juga hidup melayani Tuhan juga kan. Terus tiba-tiba dari airport orang datang dan saya tidak kenal, terus dia datang kepada saya dan berkata gini, James, dia nggak manggil nama saya. Dia cuma bilang, kamu yang mau ke Surabaya. Saudara Tuhan, ketika dia tanya, kamu yang mau ke Surabaya, itu rasanya semua bulu kuduk mau berdiri. Sementara saya tidak kenal dia siapa, saya tidak tahu siapa dia, baru hari itu kenal. Dan saya cuma bilang, ya saya mau ke Surabaya.
ketika dia dengar saya bilang saya mau ke Surabaya, dia kembali ke taksi, dia ambil sebuah angpau merah hari itu, dan dia kasih ke saya, pergilah berangkat ke Surabaya. Saya masih terpesona dengan kondisi itu, dan dia pergi melanjutkan perjalanannya hanya untuk memberikan amplop ke saya. Dan di situ membuat saya berpikir bahwa hari ini saya tahu bahwa Tuhan tuh masih tetap luar biasa. Dia tetap Allah yang dahsyat bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena ketika kita yakin bahwa Tuhan itu hebat, Dia Allah yang tetap sama ketika bangsa Israel meruntuhkan tembok Yeriko dengan puji-pujian, dan Dia tetap Allah yang sama ketika dengan iman, ya harus memiliki iman sih memang saudara Tuhan. Kalau kita memuji sekedar memuji, sama nggak ada bedanya ketika kita memuji lagu sekuler. Contohnya lagu-lagu dunia yang biasa mungkin kita nyanyikan. Contoh lagunya siapa ya? Ya misalnya, sekalipun aku takkan pernah mencoba kembali padamu. Nah, lagu-lagu sekuler ya misalnya gitu. Tapi kalau tidak ada iman kepada Tuhan, lagu-lagu itu sebenarnya hampa, biasa saja. Tapi ketika lagu-lagu yang isinya firman Tuhan, ya intinya iman dibangun, jiwa dibangun. Saya percaya firman Tuhan yang berkata, Tuhan bersembahyang di dalam Mazmur 71, di dalam Mazmur 66. Ya, Tuhan mengajak kita untuk memasyurkan nama Tuhan dan memuliakan Tuhan dengan puji-pujian. Dan Dia Tuhan yang bersemayam di atas puji-pujian. Mazmur 66 ayat 2 dikatakan bahwa bermazmurlah kepada Tuhan, kemuliaan namanya, muliakan Dia dengan puji-pujian. Saudara sedang Tuhan, Dia bersemayam di atas puji-pujian kita. Makanya ketika saya mimpin pujian, mau gereja besar, mau hadir cuma 5 orang, mau hadir bahkan 6.000 orang, saya tetap sama saudara sedang Tuhan. Saya akan katakan, Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Dan ketika saya dulu awal-awal ketika saya memimpin pujian saudara Tuhan, saya mulai terintimidasi dengan orang-orang yang berdiri hanya dengan seperti ini. Dia melihat pemimpin pujian, dia melihat musisi, dia melihat kiri kanan tanpa ada ekspresi memuji Tuhan. Dulu saya berpikir orang ini kok gampang banget mengintimidasi saya. Tapi perlahan tapi pasti Tuhan mengajarkan saya sedemikian rupa bahwa saya sedang melayani Tuhan. Sehingga saya tidak akan terintimidasi dengan ekspresi siapapun yang ada, bentuknya gimana dia berdiri. Karena ketika saya memuji Tuhan, mau 5 orang pun, mau 2 orang pun, firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka, aku hadir. Sehingga aku sangat bangga ketika aku sedang memuji Tuhan dengan tidak setengah-setengah. Mau teriak, silakan teriak. Ya, kadang memimpin pujian tempat Pak Ogan juga ya. Biar sedikit pun saya tetap semangat. Pak Ogan bisa jadi saksi. Saya tetap meloncat-loncat dan mau ribuan orang pun saya tetap loncat-loncat. Artinya saya tidak tebang pilih. Dimanapun saya menyembah Tuhan harus, dimanapun saya memuji Tuhan harus all out. Nah, ketika kita tahu bahwa apa yang kita lakukan adalah, Tuhan sedang bertata nih, Tuhan sedang bertata. Maka saya selalu perkatakan, ketika Tuhan bertata di atas puji-pujian, maka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang hilang pengharapan diberikan pengharapan baru dalam nama Yesus. Maka semua orang yang menerima dengan iman, pasti itu terjadi. Karena kita nggak bisa menuntut semua orang-orang harus mengikuti apa yang kita mau, apa yang Tuhan mau. Kadang mereka datang mungkin karena jenuh di rumah, kadang mereka datang karena ya hari Minggu ibadah, ya ibadahlah. Karena mereka datang, oh saya punya sahabat. Kadang tujuan datang ke ibadah punya motivasi yang lain, oh saya bisa jualan. Jadi motivasi yang salah kepada datang beribadah kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan, sehingga dia pulangnya kayaknya nothing, nggak dapat apa-apa, ya tidak bisa disalahkan. Tapi satu hal yang saya percaya bahwa Tuhan itu hebat adalah apa? Persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia, itu ya dan amin. Walaupun kadang nih, makanya kita tidak bisa menghakimi orang lain yang motivasi datang ke gereja, motivasi datang dalam persekutuan doa, motivasi datang, apapun motivasinya, kalau Tuhan mau tangkap, pasti dia tangkap.
Karena memang ya dan amin bahwa persekutuan dengan Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Nah, di dalam firman Tuhan dikatakan kuasai lidah. Jadi hidup dan mati dikuasai lidah. Ternyata lidah kita ini punya fungsi dan punya kuasa yang luar biasa, powerful. Apalagi ketika kita pakai lidah ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena hidup kita dikuasai, hidup dan mati dikuasai oleh lidah, ya kan? Nah, perkataan kita ini menjadi tolak ukur orang mengenal diri kita. Ketika kita mulai gampang menceritakan orang lain, mulai gampang menjelekkan orang lain, kita akan mulai berpikir, wah dia di depan kita nih bisa menjelekkan si A, si B, si C. Di belakang kita pun kayaknya seperti itu. Walaupun kita hanya menduga-duga. Tapi mulut yang sama firman Tuhan katakan gini ya, dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita di dalam Yakobus 3 ayat 9 sampai 12. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan Tuhan menurut rupa dan gambar Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dan mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Saudara-saudara Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita harus tetap setia pada satu hal yang baik. Apa yang Tuhan izinkan. Kalau kita memiliki pergaulan yang buruk, pasti akan merusak kebiasaan yang baik. Itu firman Tuhan. Jadi perkataan kita kalau memang hanya untuk memuji Tuhan, pakailah untuk memuji Tuhan. Bagaimana dalam pergaulan sehari-hari? Itu bagian daripada ujian kita. Bagaimana dengan pergaulan yang tiba-tiba ketemu si A, si B, si C? Itu bagian asahan kita. Karena manusia menajamkan sesama. Itu bagian, bukan berarti, wah kita kan harus memuji Tuhan, oh kita nggak usah bergaul deh. Salah juga. Karena justru kita akan menjadi terdidik, justru kita akan menjadi lebih tajam lagi seperti pisau ketika kita dalam tanda kutip mendapatkan gesekan-gesekan, kita bertemu si A, si B, si C, kita akan mendapat pengetahuan baru, kita akan melihat bahwa oh ternyata begini toh, oh ternyata begitu loh. Melalui apa? Melalui pergaulan. Bukan berarti ketika kita mulai oh jaga ya, pergaulan justru kita harus menjaga perkataan. Karena ketika kita menjaga perkataan, maka ketika kita dipakai untuk memuji dan menyembah Tuhan, saya percaya kuasa Tuhan melalui kita dipakai. Karena gini, ketika Tuhan menguduskan kita, bukan karena kita kudus, tetapi karena Tuhan yang mengizinkan menguduskan kita dari setiap masalah. Bahkan hal yang terkecil dalam pikiran kita. Karena pola pikir kita yang baik akan melahirkan kata-kata yang baik. Ketika melahirkan kata-kata yang baik, akan diikuti dengan tindakan yang baik. Tetapi ketika kita mulai berpikir yang tidak-tidak, maka perkataan itu akan keluar yang tidak-tidak, dan tindakan yang tidak-tidak. Jadi, malam hari ini, singkat saja, mungkin udah lewat 15 menit, sorry ya. Ya, singkat saja bahwa tidak mudah kita bisa memberi kalau kita tidak memiliki sikap untuk memberi. Karena saya garis bawahi tempat ini adalah bahwa pujian dan penyembahan adalah sikap memberi kepada Tuhan. Kalau kita dengarkan, ya kan, ketika kita dalam satu ibadah ada pujian dan penyembahan, itu sikap memberi. Makanya ketika datang beribadah, jangan berpikir ibadah jam 10, praise and worship 15 menit atau 45 menit, ya jam 11 kurang 15 lah saya datang nanti firman Tuhan. Saudara jangan salah. Ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan, kita sedang memberi kepada Tuhan. Bahkan tahtanya ada di atas pujian. Jadi jangan berpikir Tuhan hadir ketika khotbah doang. Salah. Ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan tuh bertata di atas pujian kita. Makanya kalau kita persiapkan dari rumah, beribadah kepada Tuhan, ibadah jam 10, ya prepare waktu 30 menit sebelumnya, sebelum jam 10, kita sudah datang. Jangan mau ke gereja, ya tunggulah masih puji-pujian. Jadi puji-pujian dianggap sangat sederhana, puji-pujian dianggap remeh, puji-pujian dianggap satu hal yang tidak penting dalam sebuah ibadah. Itu salah, saudara-saudara Tuhan. Karena saya percaya ketika orang menerima mujizat Tuhan, dia harus memiliki kerendahan hati ketika dia mau memuji dan menyembah Tuhan. Jadi malam hari ini intinya pujian dan penyembahan itu bukan suatu hal yang mudah, tetapi memiliki hati yang rendah hati untuk bisa memuji Tuhan itu penting karena Tuhan bertata di atas pujian kita. Demikian firman Tuhan, yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin.
Kita angkat satu pujian ya, boleh ya? Pujian ini saya suka nyanyikan karena menggambarkan kehidupan kita sebagai seorang pemuji. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dan hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kita nyanyi sama-sama ya. Ku tahu hidupku adalah penyembah. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Genap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang menjadi kekuatan baru bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang dahsyat dan ajaib. Jadikan kami menjadi penyembah-penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran, yang menyembah Tuhan luar biasa. Karena kami percaya Tuhan Engkau Allah yang bertata di atas setiap pujian kami. Karena Engkau Allah yang hebat dan ajaib, Engkau Allah yang dahsyat dan perkasa. Tiada Tuhan seperti Engkau Tuhan. Terima kasih buat setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Allah Roh Kudus Engkau yang memampukan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati semua. Shalom. Pak James, Pak Kasdim, Marbun, Pak Kasdim. Iya Pak. Ya, Pak Kasdim, mari kita menyembah Tuhan sebelum kita naikkan pokok-pokok doa. Ya, kita boleh menyembah Tuhan malam hari ini karena malam hari ini adalah worship night. Kita boleh menyembah Tuhan. Biarlah kita bebas. Kita menyembah Tuhan dalam kebenaran. Nah, sudah menyembah Tuhan. Kita muliakan Dia. Haleluya. Haleluya 12 kali. Roh Kasdim.
Haleluya, 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 Haleluya. Haleluya. Hari ini dan Engkau dimuliakan Tuhan. Engkau yang bertata di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Tidak ada lagi kata-kata yang dapat kami ucapkan selain kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah saat-saat yang indah Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh menikmati kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami boleh merasakan peluk kami Tuhan malam hari ini. Kami tidak mau meminta apa-apapun kepada-Mu Tuhan selain kami mau dekat dengan-Mu Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Dia sedang melawat kita malam hari. Dia dekat dengan kita. Dia intim dengan kita. Walaupun kami Tuhan yang lewat suhu Tuhan, tapi kami merasakan hadirat-Mu Tuhan bersama dengan kasih. Kami menikmati hadirat-Mu. We love you. We love you. We love you. We love you. Kami menyembah-Mu Tuhan, tinggikan-Mu selama-lamanya. Yara lama ya sandi, yara lama, yara lama ya si, yara lama ya sandi, yara lama ya sandi. Kami menyembah Kau, tinggikan nama-Mu selama-lamanya. Terima kasih. Ya lama ya sio, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu selamanya. Oh, kami muliakan nama-Mu. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang hidup. Terima kasih.
buka mulut Anda ya malam hari ini. Terima kasih Terima Yesus, kasih Bapa. Katalah. Kau Bapa yang Terpujilah baik, Kau Atai. Kau Allah yang Ikamaya besar, sakala mana anas terene. Kau Allah yang Ikamaka mulia, sakala masa. Kau Allah yang dahsyat, Ikalamaya Kau Allah yang Engkau besar. baik Tuhan. Lama ya Hadirat-Mu lama ada ya di tengah sandi ya kami lalamu. Tuhan. Kami Hadirat yang bakal melepas dan memberikan kesembuhan kelepasan dan memberikan kekuatan baru Tuhan saat Kau hadir dalam hati pikiran kami Tuhan. Kami memuji Engkau dengan roh kami, hati kami ya lama ya menyanyikan lagu pujian lama. bagi kami memuji dengan akal budi kami Tuhan. Dengan pikiran kami Tiada lama ya sandi, tiada lama ya sandi, tiada lamamu, tiada lama ya, tiada lamamu. Nama sakala maya nama sanarebo. Nama sakala maya. Lama ya lama, Segala mana bersama. tiada lama ya Engkau sandi, sungguh baik Tuhan. tiada lama ya Setiap kami sandi, yang hadir dengan tiada harapan lama ya kasih-Mu sandi, Tuhan. tiada lamamu. Kami yang lesu Tiada dikuatkan, disegarkan lamamu, kembali tiada lama ya sendiri. di malam yang indah ini Tuhan. Tinggikan namamu Kami datang selamanya, tersejuk di hadapan selamanya kami dengan bagi. hati yang rindu. Kau Allah yang Terima hidup, kasih layak dipuji, disembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu buat di tengah-tengah kami. Berkata di atas kemudian penyembahan kami.